Jadi para peserta sekalian, ya pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Ya, diawali dari pengakuan Mesir terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebab-sebab Mesir memberi pengakuan kemerdekaan kepada Indonesia dikarenakan yang pertama yaitu adanya persamaan agama, yakni sama-sama memeluk agama Islam, atau mayoritas dari masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Yang kedua, banyaknya masyarakat Indonesia yang menuntut ilmu di Mesir, yaitu di Universitas Al-Azhar di Kairo. Yang ketiga, banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di Mesir sebagai tenaga kerja Indonesia. Yang keempat, banyaknya masyarakat Indonesia yang melakukan haji di Mekah dan umroh juga dengan mengambil wisata ke wilayah Mesir. Baru bagaimana proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Mesir? Prosesnya yang pertama diawali dari peranan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di Mesir, terutama di Universitas Al-Azhar di Kairo, dan Zain Hasan. Baru di Irak juga, yaitu di Universitas Imran Rashidi dan di negara-negara Arab lainnya. Peranan mahasiswa ditunjukkan dengan menanamkan bibit kemerdekaan melalui media massa yang ada di negara-negara tersebut. Proses yang kedua yaitu delegasi Indonesia pertama RI di Mesir pada tanggal 7 April 1949. Utusan pertama Indonesia yang mengunjungi Mesir adalah Suwandi. Suwandi datang ke Mesir untuk menyampaikan rasa terima kasih Indonesia karena Liga Arab memberi dukungan kepada kemerdekaan Indonesia dan akan tetap memberi dukungan sampai Indonesia benar-benar diakui kemerdekaannya oleh Belanda. Baru proses yang berikutnya yaitu pembentukan panitia pusat sebagai wakil Indonesia di luar negeri. Panitia pusat ini diketuai oleh Haji Agus Salim yang mempunyai peranan penting dalam upaya diplomasi agar kemerdekaan RI bisa diakui. Haji Agus Salim gencar mengenalkan Indonesia ke luar negeri. Mulai dari Kairo, Haji Agus Salim meneruskan misinya ke Suriah, Transjordania, Irak, dan Lebanon. Baru ada kunjungan yang dilakukan Sultan Syahrir dan Soekarno ke Mesir. Kunjungan ini merupakan penghargaan dan ucapan terima kasih Indonesia kepada Mesir yang sudah mendorong negara-negara Arab untuk membantu perjuangan Indonesia dalam mendapatkan kemerdekaan dari tangan Belanda. Berikutnya, peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan RI. Apa saja peran Mesir dalam mendukung kemerdekaan RI? Yang pertama yaitu peran dari organisasi Al-Ikhwan Al-Muslimin yang dipimpin oleh Sheikh Hasan Al-Banna. Yang kedua, aksi pemuda Mesir yang berdemo di Kedubes Belanda di Kairo. Yang ketiga, mengirim delegasi Mesir yang bernama Abdul Mun'im ke Yogyakarta. Yang keempat, Mesir mendorong agar Liga Arab mengakui kemerdekaan RI pada tanggal 18 November 1946. Yang kelima, ditandatanganinya perjanjian persahabatan antara RI, yaitu yang diwakili oleh Haji Agus Salim, dan Mesir yang diwakili oleh Fahmi Norakshi Pasha pada tanggal 10 Juni 1947. Yang keenam, Menteri Luar Negeri Mesir di bawah Kabinet Ahmad Kasyabah Pasha mengirim nota resmi ke Belanda yang berisi permintaan dari Mesir agar Belanda bersedia menghentikan aksinya di Indonesia. Yang ketujuh, adanya aksi pemboikotan oleh para buruh di pelabuhan Port Said dan Terusan Suez terhadap kapal-kapal milik Belanda. Selanjutnya, ada pengakuan India terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebab-sebab India memberi pengakuan kepada Indonesia. Yang pertama yaitu adanya persamaan kebudayaan, yaitu budaya Hindu-Buddha. Karena apa? Karena memang penyebar agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah India. Yang kedua, adanya persamaan senasib, yakni sama-sama dijajah atau sama-sama ingin merdeka. Yang ketiga, hubungan dekat antara pemimpin-pemimpin negara, yaitu hubungan dekat antara Perdana Menteri India, Nehru, dan Muhammad Hatta. Bagaimana Indonesia mendapatkan kedaulatan dari India? Ya, prosesnya diawali dari semangat para pelajar Indonesia yang ada di India dengan membentuk PPII, yaitu Persatuan Putra Indonesia di India. Tujuan dibentuknya PPII adalah membela proklamasi negara dengan mendesak para pemimpin India untuk mengakui Indonesia sebagai negara yang berdiri dan berdaulat.
Bagaimana proses Indonesia mendapatkan pengakuan kedaulatan dari India? Diawali oleh diplomasi yang dilakukan oleh Sultan Syahrir. Sultan Syahrir mengadakan perjanjian bantuan Indonesia kepada India pada tanggal 18 Mei 1946. Dari tindakannya ini, PM Nehru mengundang Syahrir dan Muhammad Hatta ke New Delhi untuk menghadiri konferensi Inter-Asia. Dalam konferensi Inter-Asia, Syahrir berpidato yang berisikan, yang pertama, politik luar negeri Indonesia bebas aktif. Yang kedua, bangsa-bangsa Asia harus bersatu demi kepentingan bersama. Yang ketiga, menjalin persahabatan dengan bangsa lain. Baru yang berikutnya ada diplomasi dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta bertemu dengan PM Nehru untuk meminta bantuan senjata. Akan tetapi, keinginannya ini tidak bisa dikabulkan oleh Nehru karena persenjataan India dipegang oleh Inggris. Apa saja peran India dalam mendukung kemerdekaan RI? Peran India dalam mendukung kemerdekaan RI yang pertama yaitu mengirim obat-obatan ke Indonesia sebagai tindakan balasan atas bantuan Indonesia yang telah mengirimkan 500.000 ton padi ke India. Berikutnya yang kedua, pada tanggal 31 Juli 1947, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Akibat dari India dan Australia mengajukan masalah Indonesia Belanda ke Dewan Keamanan PBB, PBB kemudian mengeluarkan resolusi pada tanggal 1 Agustus 1947 untuk menghentikan pertikaian antara Indonesia dengan Belanda melalui arbitrase. Baru peran India dalam mendukung kemerdekaan RI yang ketiga yaitu diadakannya Konferensi Asia di New Delhi. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara Asia seperti Pakistan, Afghanistan, Lebanon, Suriah, Saudi Arabia, Filipina, India, Myanmar, Yaman, Irak, dan negara-negara Afrika seperti Mesir dan Ethiopia. Berikutnya ada negara-negara Asia Pasifik yaitu Australia, sedangkan Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Dr. Sudarsono. Negara peninjau dari Cina, Nepal, Selandia Baru, dan Thailand. Resolusi yang dihasilkan mengenai masalah Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengembalian pemerintah Indonesia ke Yogyakarta. Yang kedua, pembentukan pemerintah ad interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri sebelum tanggal 15 Maret 1949. Yang ketiga, penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, penyerahan kedaulatan kepada pemerintah Indonesia Serikat paling lambat 1 Januari 1950. Berikutnya ada pengakuan Australia terhadap kemerdekaan Indonesia. Sebab Australia memberi pengakuan kemerdekaan kepada Indonesia. Yang pertama, karena ada hubungan baik antara Australia dan Indonesia yang dimulai semenjak penjajahan Belanda di Indonesia. Hubungan ini dimulai ketika dulu banyak para buruh kapal dan perwira kapal dari Indonesia yang dibawa Belanda ke Australia. Baru yang kedua, persamaan tujuan yakni sama-sama ingin menyingkirkan atau mengusir Jepang. Bagaimana proses Indonesia mendapatkan kedaulatan dari Australia? Yang pertama, diawali dari para tawanan Belanda di Indonesia yang dibawa ke Australia. Para tawanan tersebut memberitahu maksud dan tujuan Belanda datang ke Australia, yakni memberitahukan bahwa kapal Belanda yang datang ke Australia disiapkan untuk membawa senjata dan amunisi untuk menggempur Indonesia kepada salah seorang buruh yang bekerja di pelabuhan. Laporan ini kemudian diteruskan kepada Queensland Trades and Labour Council dan Waterside Worker Federation atau WWF. Yang kedua, adanya peristiwa Black Armada. Peristiwa Black Armada dimulai ketika buruh pelabuhan asal Indonesia di permukiman Wolomolo mendengar kabar tentang proklamasi Indonesia. Salah seorang buruh kapal tersebut bernama Tukliwon yang berusia 20 tahun menyampaikan kemerdekaan Indonesia pada rekan-rekannya sesama buruh dan berjanji memberi dukungan. Proses yang ketiga ada kunjungan Syahrir ke Australia pada tahun 1945. Kunjungan ini dilakukan karena Australia mendukung RI dengan aksi pemboikotan yang dilakukan oleh buruh di Australia. Sultan Syahrir kemudian berpidato kepada masyarakat Australia yang mengatakan bahwa Australia adalah teman. Sultan Syahrir juga mengatakan mengenai kesuksesan Australia dalam memukul mundur Jepang di sejumlah wilayah di kawasan Pasifik dalam Perang Dunia Kedua. Baru yang berikutnya,
Yang keempat, ada aksi pemboikotan terhadap 6 kapal Belanda di pelabuhan Brisbane pada tanggal 24 September 1945. Peran orasi Indonesia Political Exit Association yang menghimbau serikat buruh untuk melancarkan pemboikotan terhadap semua kapal-kapal milik Belanda. Baru berikutnya, proses Indonesia mendapatkan kelautan dari Australia, yaitu ada peran CENKIM atau Central Komite Indonesia Merdeka. CENKIM adalah organisasi yang didirikan di Australia oleh para tokoh politik yang pernah diasingkan Belanda ke Digul. Diawali dari aksi sebelum 1945, yakni aksi turun ke jalan besar di Melbourne dengan berteriak "Long Life the Republic of Indonesia". Aksi ini diikuti juga oleh tentara Australia. Baru yang kedua, ada aksi setelah tahun 1945, yaitu aksi dari anggota dari CENKIM, M. Bondan, mendengar berita tentang Belanda yang melanggar perjanjian Linggarjati dan melakukan agresi militer Belanda pertama. Istri dari M. Bondan, Molly, yang merupakan warga asli Australia, menulis ulang berita tersebut dalam bahasa Inggris dan memberikannya kepada pers Australia. Berita tersebut akhirnya tersebar di Australia, dan akhirnya Australia membawa kasus Indonesia dan Belanda ke Dewan Keamanan PBB. Berikutnya ada peran Australia dalam mendukung kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, inisiatif Partai Komunis Australia (ACV) dan pemimpin komunis dari Serikat Buruh Perairan Australia pada tanggal 20 September 1945 di seluruh pelabuhan Australia melarang pemuatan atas kapal-kapal Belanda yang mau berlayar ke Indonesia. Berikutnya, pada tanggal 26 September 1945, Dewan Federasi memutuskan pemukulan penyeluruh terhadap semua kapal Belanda di Australia. Selanjutnya lagi, tanggal 26 September 1945, pekerja pelabuhan di Sydney menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor kapal Belanda dan kantor diplomatik Belanda dengan memasang spanduk yang berisi desakan agar Belanda meninggalkan Indonesia atau Hands Off Indonesia. Selanjutnya, pada Oktober 1945, Australia memfasilitasi kembalinya lebih dari 1.400 tentara atau para tawanan Indonesia yang ditawan di Australia. Tawanan ini merupakan tawanan perang Belanda asal Indonesia yang ada di Australia ke tanah air dengan menggunakan kapal kargo dari pelabuhan Sydney. Berikutnya, pada Juli 1997, India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda ke PBB. Berikutnya, tanggal 12 Agustus 1947, Australia berhasil meyakinkan PBB bahwa Indonesia punya kedudukan sederajat dalam persengketaan Indonesia dengan Belanda. Dan yang terakhir, tanggal 25 Agustus 1947, atau Australia menjadi wakil Indonesia dalam Komisi 3 Negara. Berikutnya, ada pengakuan PBB terhadap kemerdekaan Indonesia. Diawali kontak dengan PBB. Kontak Indonesia dengan PBB dimulai setelah India dan Australia mengajukan masalah Indonesia dan Belanda untuk dimasukkan dalam agenda Dewan Keamanan PBB pada tanggal 31 Juli 1947. Usulan ini ternyata diterima dan pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain. Menindaklanjuti ajakan PBB, maka Indonesia mengutus Sultan Syahrir untuk menghadiri sidang Dewan Keamanan PBB. Sidang Dewan Keamanan PBB ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1947. Pada kesempatan kali ini, Sultan Syahrir menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, pengajuan usul agar Belanda menarik pasukannya dari Indonesia. Menurut Syahrir, perundingan akan sulit dilakukan jika salah satu pihak masih menghadapkan pistolnya kepada pihak kedua. Yang kedua, untuk mengakhiri berbagai pelanggaran dan menghentikan pertempuran, perlu dibentuk komisi pengawas. Apa saja peran PBB dalam mendukung kemerdekaan RI? Ya, peran PBB dalam mendukung kemerdekaan RI yaitu dimulai pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang mengajak kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak, menyelesaikan pertikaian melalui arbitrase atau dengan cara damai yang lain. Yang kedua, tanggal 4 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menghentikan permusuhan di antara mereka dan aksi tembak-menembak. Berikutnya, tanggal 7 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB mulai membahas masalah Indonesia dan Belanda dalam agendanya. Berikutnya, pada tanggal 25 Agustus tahun 1947, Dewan Keamanan PBB menerima usul Amerika Serikat tentang pembentukan Komisi Jasa-Jasa Baik atau Committee of Good Office
untuk membantu menyelesaikan pertikaian Indonesia dengan Belanda. Komisi inilah yang kemudian dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara atau KTN, yang terdiri atas satu Australia, yang diwakili oleh Richard C. Kirby atas pilihan Indonesia. Yang kedua, Belgia, diwakili oleh Paul van Zielen atas pilihan Belanda. Dan yang terakhir ada Amerika Serikat, yang diwakili oleh Dr. Frankfurter Graham atas pilihan Australia dan Belgia. Selanjutnya pada tanggal 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menyampaikan kepada Indonesia dan Belanda, yang salah satu isinya menganjurkan agar RI dan Belanda membuka kembali perundingan atas dasar persetujuan Linggarjati dan Renville, dan terutama berdasarkan pembentukan suatu pemerintahan interim federal paling lambat tanggal 15 Maret 1949. Baru yang terakhir, Indonesia diakui dan diterima menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1950. Selanjutnya, pembahasan mengenai KMB dan pengakuan Belanda terhadap kemerdekaan RI. Kompresi meja bundar adalah kompresi yang dilakukan oleh Belanda dan Indonesia di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949 yang terjadi di gedung Parlemen Belanda. Latar belakang KMB yaitu: pertama, ada kegagalan dari usaha Belanda untuk meredam kemerdekaan Indonesia dengan kekerasan. Yang kedua, tindak lanjut dari semua perundingan yang pernah dilakukan Indonesia dengan Belanda. Tujuan KMB, yang pertama, untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Yang kedua, untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dengan Belanda. Dan yang terakhir, untuk menjadikan negara Indonesia yang benar-benar merdeka dan bebas dari penjajahan Belanda. Pembentukan perwakilan Indonesia dan peserta yang hadir pada KMB. Ya, pada tanggal 4 Agustus 1949, pemerintahan RI menyusun delegasi untuk menghadiri KMB yang terdiri atas Ketua Muhammad Hatta, anggota Mr. Mohrum, Profesor Dr. Supomo, Dr. Jelei Mena, Mr. Ali Sastro Amijoyo, Mr. Suyono Hadidoto, Dr. Sumitro Joy Hadikusumo, Mr. Abdul Karim, Kolonel TB Simatupang, dan yang terakhir ada Dr. Muwardi. Sedangkan peserta yang hadir dalam KMB, Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, Mr. Muhrum, dan Profesor Dr. Supomo. Sedangkan BFU dihadiri oleh Sultan Hamid II. Negara Belanda diwakili oleh Mr. Van Marseveen, dan UNCI itu diwakili oleh Kritzley. Apa saja hasil KMB? Hasil KMB yang pertama, Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan kedaulatan selambat-lambatnya tanggal 30 September 1949. Masalah Irian Barat diadakan pada perundingan lagi dalam 1 tahun. Antara RIS dan kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai oleh Raja Belanda atau Ratu Belanda. Kapal-kapal perang Belanda akan ditarik dari beberapa korvet, akan diserahkan ke RIS. Tentara Belanda ditarik mundur dan tentara Kenil dibubarkan dengan catatan para anggota yang diperlukan dimasukkan ke dalam Kesatuan Tentara Nasional Indonesia. Adapun dampak dari KMB ada 2, dampak positif dan negatif. Dampak positif dari KMB, Belanda mengakui Indonesia. Ya, karena Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, walaupun hanya sebagai Republik Indonesia Serikat. Yang kedua, konflik Belanda dan Indonesia dapat segera diakhiri dan pembangunan dapat segera dimulai. Dampak negatif dari KMB, Irian Barat belum menjadi bagian dari Indonesia. Irian Barat menjadi bagian dari Indonesia pada tahun 1969. Alasan Belanda menunda penyerahan Irian Barat ada 4. Yang pertama, Irian Barat kaya akan bahan tambang. Yang kedua, Irian Barat akan dijadikan sebagai basis penyebaran agama Kristen di wilayah Asia Pasifik. Yang ketiga, menjaga kehormatan Belanda di mata dunia. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu Irian Barat ingin jadikan Belanda sebagai negara boneka. Setelah KMB dilakukan penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia di 2 tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia sendiri. Pada tanggal 23 Desember
dan 27 Desember 1949. Di Belanda, penyerahan kedaulatan di Belanda terjadi di ruang tahta Amsterdam dan wakil dari Indonesia yaitu Muhammad Hatta, sedangkan wakil dari Belanda Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Mr. A.M.J.A. Sesson. Sedangkan pada waktu pengakuan kedaulatan atau penyerahan kedaulatan di Indonesia diwakili oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9, sedangkan wakil dari Belanda yaitu A.H.J. Loping. Demikian pemaparan singkat mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Sampai ketemu pada pembahasan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.